Absorpsi fosfor. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metabolisme fosfor. Seperti yang teman-teman ketahui, makanan memiliki banyak sekali kandungan gizi. Salah satunya kandungan fosfor. Nah, ketika makanan yang mengandung fosfor masuk ke dalam mulut, dia akan diteruskan ke usus halus, lebih tepatnya pada mukosa usus halus. Makanan ini akan dibebaskan oleh enzim alkalin fosfatase. Setelah itu, makanan tersebut akan diabsorpsi secara aktif dengan bantuan vitamin D. Kemudian, setelah diabsorpsi, makanan yang mengandung fosfat tersebut akan disebar ke aliran darah. Biasanya, kadar fosfor dalam darah diatur oleh hormon paratiroid. Hormon ini akan dikeluarkan oleh hormon paratoroid dan hormon kalsitonin. Setelah itu, hormon ini akan berinteraksi dengan vitamin D. Perlu diketahui bahwa fosfor yang tidak terpakai akan dikeluarkan tubuh melalui urin dan keringat. Proses ekskresi pada fosfor. Mineral fosfor sangat membantu kinerja ginjal dalam menyaring zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan dalam tubuh. Namun, kebanyakan fosfor dalam tubuh pun sangat tidak baik untuk kinerja ginjal. Untuk itu, agar tidak mengganggu kerja ginjal, fosfor perlu diekskresikan. Ginjal akan dibantu hormon paratiroid untuk mengekskresikan fosfor. Fosfor yang tidak diekskresikan akan dikeluarkan melalui cairan dalam bentuk urin atau keringat. Selain itu, makanan yang mengandung fosfor yang tidak dapat diabsorpsi akan dikeluarkan juga melalui feses. Proses penyimpanan fosfor. Yang pertama, fosfor sebagai alat pengatur penghasil energi melalui proses fosforisasi. Fosfor mengaktifkan berbagai enzim dan vitamin B dalam pengalian energi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, fosfor tersimpan pada ATP. ATP sebagai sumber energi untuk metabolisme di dalam sel berlangsung dengan suatu mekanisme mendaur. ATP berperan sebagai alat angkut energi kimia dalam reaksi katabolisme ke berbagai proses reaksi dalam sel yang membutuhkan energi seperti biosintesis, proses pengangkutan, proses kontraksi otot, proses pengaliran listrik dalam sistem syaraf, dan proses pemancaran sinar atau bioluminesensi yang terjadi pada organisme tertentu seperti kunang-kunang. Kemudian yang ketiga, fosfor sebagai sumber dari makanan hewani, kacang-kacangan, dan serealia yang terdapat pada sumber makanan tersebut. Transportasi fosfor. Transportasi fosfor terjadi pada saat proses fosforisasi fosfor yang mengaktifkan berbagai enzim dan vitamin B dalam pengalian energi dan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian, fosfor tersimpan dalam bentuk ATP yang bersumber dari makanan hewani, kacang-kacangan, dan serealia. Alat angkut fosfor berupa darah yang nantinya akan mengangkut zat-zat gizi yang menyeberangi membran sel. Salah satu dari zat-zat gizi tersebut berupa fosfor. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai metabolisme fosfor. Jika ada tutur kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. And thank you for watching.